Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kembali kita disegarkan oleh firman Tuhan Bapak Ibu, yang adalah pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini tema khotbah saya adalah kesimpulan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kesimpulan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu kesimpulan Bapak Ibu? Sebelum saya lebih jauh berkhotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, yang hidup kami adalah hidup di dalam penyertaan dan sejahtera Tuhan. Tuhan sertai seluruh bagian kami dan sertai untuk pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, puji Tuhan, saudaraku. Hari ini tema khotbah saya adalah kesimpulan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kesimpulan adalah seperti sebuah konklusi, Bapak Ibu, ada satu rangkuman yang mana menyimpulkan dalam hal untuk memutuskan. Jadi kalau sebuah cerita, diibaratkan kalau sebuah cerita tanpa kesimpulan, Bapak Ibu, cerita itu tidak pernah habis. Nggak pernah habis, saudaraku. Jadi cerita itu terus berlanjut, terus berjalan. Tapi dalam hal ini, saudaraku, tidak demikian di dalam kerohanian kita. Di dalam kerohanian kita, saudaraku, tidak boleh, saudaraku, tidak ada kesimpulan. Sebab, saudaraku, kalau dalam kita kondisinya tidak ada kesimpulan, berarti kita masih mengambang. Masih mencari-cari bentuk di dalam perjalanan rohani kita. Ini bahaya. Karena ada satu ketika kita akan mati. Nah, kalau kita belum menyimpulkan kerohanian kita tersebut dalam penguatan dan mengambil keputusan siapa Tuhan yang kita sembah, ini berbahaya Bapak Ibu. Ini akan mendatangkan kebinasaan. Jadi saudaraku, kita sudah harus mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu adalah nilai sebuah perjalanan dan tidak bisa lagi kita pungkiri. Iya kan? Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya kan sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Kembali harus dikoreksi Bapak Ibu. Percayanya itu hasil keberadaannya pungutan atau sebuah nilai kesimpulan. Banyak orang Kristen, saudaraku, banyak mengaku Yesus Tuhan, tetapi akhirnya ada kemurtatan. Nah, di situ dia nggak tahu bahwa apa yang sudah disimpulkan itu adalah the end dari sebuah cerita histori dalam perjalanan rohanimu dan jangan bisa lagi diganggu-gugat. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, itu kesimpulanmu, itu sampai mati engkau untuk pertahankan. Ini penting Bapak Ibu. Karena dari hal inilah kita bisa mengambil nilai-nilai kesimpulan yang lainnya dalam iman. Karena Allah ini turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab saudaraku, hidup kita ini sebelum kita mengambil keputusan-keputusan, itu harus ada yang kita tetapkan dan simpulkan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tidak pernah salah. Atas pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Nah, makanya di sini ada tabur tuai. Ada akibat Bapak Ibu, jika engkau mengambil kesimpulan dan memutuskan hal yang salah. Jangan mempersalahkan Tuhan kalau tabur tuai itu terjadi atas hidupmu. Ya kan? Itu karena pilihanmu. Free will, kehendak bebas. Itu penting saudaraku kita camkan baik-baik agar kita memiliki nilai-nilai kecerdasan di dalam kerohanian kita. Ya kan? Jangan ada lagi nilai-nilai kemurtatan. Seseorang yang berani sudah mengambil kesimpulan untuk memutuskan Yesus adalah Tuhan, juru selamatnya, dan tidak bisa lagi diganggu-gugat, itu yang harus tepat yang kita ambil. Saudaraku, dalam hal ini lebih jauhnya saya akan bicara mengenai beberapa kesimpulan yang
untuk kita kerjakan, yang untuk kita lakukan di dalam hal perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena saudaraku, seiringan dengan itu, ada hal-hal yang harus kita juga berjaga-jaga. Ada hal-hal yang kita harus waspada, saudaraku. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang di dalam perjalanan rohani kita. Yang pertama, saudaraku. Yang pertama, kesimpulan dari penglihatan. Kesimpulan dari penglihatan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang pertama, saudaraku, mengambil kesimpulan di dalam penglihatan. Saudaraku, perlu Anda tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu menyertai kita, Bapak Ibu. Di sini, ia kan menceritakan sebuah perjalanan Rasul Paulus. Di Kisah Rasul memang terkenal dalam hal itu, yang dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi Tuhan ini, Bapak Ibu, tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, dari sini Paulus, saudaraku, dia kan ingin dia ke Asia. Ternyata di situ tidak dibolehkan oleh Roh Kudus. Nah, dari situ dia mendapatkan penglihatan, petunjuk bahwa Tuhan menyertai pelayanan Rasul Paulus. Nah, kemudian dia mendapat penglihatan. Nah, dari mendapat penglihatan itu, dia sudah mengambil kesimpulan itu dari Tuhan. Dia harus ke Makedonia. Jika tidak demikian, dia mengingkari. Dia melawan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu kondisinya melihat nilai yang dari Tuhan, jangan Bapak Ibu sangkali. Jangan Bapak Ibu itu semacam kayak penolakan. Kalau itu penglihatan dari Tuhan, saudaraku, itu harus dilakukan. Dan tidak bisa lagi, saudaraku, kita sekarapnya dewe. Sekarapnya kita untuk melakukan dengan hal-hal yang kita berhawa nafsu. Iya kan? Makanya di sini, saudaraku, penyertaan Tuhan itu ada, saudaraku, real dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memimpin memimpin kita, saudaraku, dari hal-hal yang bukan dari kegelapan. Kita selalu ada di dalam terang Tuhan. Kita harus mampu melihat yang dari Tuhan. Dan dari situ kita mengambil kesimpulan, ini yang terbaik daripada nilai-nilai dunia. Seringkali, saudaraku, dunia juga sedang memperlihatkan keindahannya. Dunia juga sedang memperlihatkan, saudaraku, glamornya. Tetapi sayang sekali banyak orang Kristen mengikuti penglihatan itu dan mengambil kesimpulan. Dunia adalah yang baik. Dunia adalah yang terbaik. Dia masuk perangkap keduniawian. Akhirnya hancur hidupnya, saudaraku. Kenapa? Karena dia mengabaikan penglihatan yang dari Tuhan. Saudara, kita diberikan kemampuan untuk melihat nilai-nilai Tuhan, untuk melihat kerajaan surga, untuk melihat mahkota kita, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat keagungan Tuhan. Kita diberi kemampuan itu, saudaraku. Makanya kerohanian kita ini, saudaraku, apabila sudah menyimpulkan hanya Tuhan Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat saya, itu jangan lagi diganggu-ganggu-gugat. Jangan dibiarkan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa melihat seperti bangsa Israel, tiang awan dan tiang api. Pimpinan Tuhan itu nyata dan ada. Pimpinan Tuhan itu real, Bapak Ibu. Jadi tidaklah mungkin orang Kristen itu berjalan di dalam kegelapan. Ya kan? Makanya dalam hal ini, saudaraku, kesimpulan apa yang kau lihat ini, itu bisa dibedakan dari Tuhan atau bukan. Kalau engkau terbiasa melihat yang dari Tuhan dan melakukannya dengan setia, saudaraku, kakimu tidak pernah bisa terantuk. Apalagi engkau jatuh sampai tergeletak. Tidak bisa. Iblis selalu menyamarkan penglihatan-penglihatan kita. Supaya kita itu, saudaraku, samar. Supaya kita itu dikelabui. Nah, ini penting untuk kita menyadari. Jadi, saudaraku, biarlah kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat
bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita bisa melihat bahwa Allah itu setia. Kita bisa melihat bahwa hikmat Tuhan itu luar biasa. Makanya dalam hal ini, saudaraku, kita bisa melihat di dalam kekekalan bahwa hidup kita adalah hidup karena Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi saudaraku, dari penglihatan ini yang dari Tuhan, Anda harus berani mengambil kesimpulan dan memutuskan. Walaupun bertentangan dengan dirimu, walaupun bertentangan dengan apa-apa yang engkau prediksi, itu harus dilawan. Dan engkau harus memenangkan penglihatan berdasarkan dari Tuhan saja. Dan engkau harus memutuskan, aku berjalan menurut apa yang aku lihat dari Tuhan saja. Tuhan selalu menuntun kita dan kita tidak ada kebutaan rohani dan kita tidak ada kebuntuan jalan kita karena terang Tuhan menuntun, memimpin, membimbing kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, yang pertama, saudaraku, kesimpulan dari penglihatan kita. Yang kedua, saudaraku, kesimpulan dari pendengaran kita. Kesimpulan dari pendengaran kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saya ulang. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa menutup telinga kita dari seluruh apa yang kita dengar. Iya kan? Dan dari seluruh apa yang kita dengar itu harus difilter. Sebab dari apa yang kita dengar itu, Bapak Ibu, bisa mempengaruhi jiwa. Karena pengaruh itu secara psikologi ada pengaruh interpersonal. Pengaruh suara yang mengandung kalimat. Jadi di sini hati-hati atas pendengaranmu. Mungkin kau mendengar hoax, mendengar kabar-kabar yang menakutkan, mendengar dari perkataan ramalan-ramalan, mendengar dari perkataan perdukunan segala macam. Nah, disitulah, ya kan, kau harus mengambil kesimpulan. Pendengaran dari mana untuk memunculkan nilai keputusanmu? Tidaklah mungkin Bapak Ibu kalau engkau mendengar dari hal-hal dunia, kemudian engkau beriman di situ, itu bukan beriman, saudaraku. Engkau itu sedang berkhianat, saudara. Ya kan? Makanya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya mulai saat ini, saudaraku, pertajamlah telingamu akan pendengaran dengan firman Tuhan. Bukan dengan hal-hal duniawi, apalagi dengan hal-hal ramalan, Bapak Ibu. Sangat disayangkan orang Kristen mendatangkan kutuk atas dirinya, sebab dia tidak mau mendengar soal Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Sehingga hidupnya, saudaraku, dipimpin bukan dengan Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh kuasa jahat. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, jiwanya goncang. Bukan tidak mungkin menuju kepada keputusasaan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, terbiasa peka, bahwa firman Tuhan sajalah yang kita respon. Di luar firman Tuhan kita abaikan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah perkataan kuasa yang seharusnya mempengaruhi jiwa dan pikiran kita. Yang seharusnya memimpin setiap jalan kita. Yang memimpin setiap perasaan kita. Dengan demikian, saudaraku, pada saat itu, kondisi itu kita mengambil kesimpulan. Kita memunculkan iman hanya mendengar apa dari firman Tuhan. Yang di luar firman Tuhan adalah bullshit, Bapak Ibu, kebohongan, ya kan, satu kehampaan. Ini penting bagi setiap kita. Apapun yang engkau dengar, saudaraku, hati-hati, jangan mesti dicek kembali. Ini firman Tuhan yang menguatkan engkau atau yang melemahkan kamu yang bukan firman. Ini penting, saudaraku, supaya kita menyadari. Ya kan, sering juga perkataan-perkataan orang-orang sekeliling kita. Misalnya, percuma kamu menjadi orang Kristen. Ya kan, percuma kamu rajin ke gereja. Kamu susah terus, penyakitmu tidak sembuh-sembuh. Nah, ini perkataan dari siapa? Bapak Ibu mesti filter. Kalau engkau mengikuti, mengakui, mengambil kesimpulan, ini perkataan yang kau imani, berbahaya, saudaraku. Pantasan banyak orang Kristen goyah, saudaraku, dalam hal ini. Padahal firman Tuhan mengatakan, engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Bahwa Allahmu adalah Allah yang setia. Tepat pada waktunya menolong engkau, saudaraku. Ini penting. Jadi kita hanya bisa mengambil kesimpulan oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Yang kalau bukan firman Tuhan tidak boleh dipikirkan.
tidak boleh diambil kesimpulan, apalagi mengambil keputusan dari hal itu. Itu adalah sia-sia, itu adalah kerugian besar. Makanya mulai saat ini, saudaraku, kesimpulan kita hanya mendengar firman Tuhan, sebab disitulah timbul iman. Ya kan? Jadi Tuhan, saudaraku, Tuhan selalu berbicara melalui hati nurani kita. Tuhan selalu berbicara melalui diri kita, ya kan? Jadi firman itu dia berbentuk rema, ya kan, mempengaruhi diri kita. Di situ kita kuat pegang, saudaraku, apapun yang terjadi. Ini karena firman Tuhan yang aku percayai. Di situ pertolongan Tuhan, saudaraku, nyata dan ada. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya. Haleluya. Yang kedua sudah kita dapat, saudaraku, kita harus mengambil kesimpulan dari pendengaran. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah, saudaraku, keberadaannya kesimpulan dari pengakuan. Kesimpulan dari pengakuan. Di Ibrani saudaraku, kita lihat kesimpulan dari pengakuan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan bahwa dari kesimpulan Ibrani 4 maksud saya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kesimpulan dari pengakuan. Pengakuan kita adalah kita punya imam besar di dalam Yesus Kristus. Tidak ada imam yang lain. Yesus Kristuslah yang kita taati. Yesus Kristuslah yang kita turuti. Yesus Kristus yang kita benar-benar, saudaraku, puja dan puji. Di luar itu tidak ada yang kita ambil kesimpulan sebagai yang kita ikuti. Ini penting. Jadi melalui pengakuan kita, saudaraku, kita beroleh keselamatan. Melalui hati yang percaya, saudaraku, kita boleh mendapatkan kekekalan daripada Tuhan. Jadi pengakuan kita hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai imam dan juru selamat kita. Di luar itu, saudaraku, ada kebinasaan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita goyah dalam hal ini. Ya, jadi satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Imam besar kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya kan? Camkan baik-baik. Jadi sudah harus mengambil kesimpulan di situ, dan setelah itu kita mengambil keputusan sebagai bentuk nilai keimanan kita yang kita percayai sampai akhir zaman atau sampai berakhirnya hidup kita. Jadi tidak ada nilai pimpinan lain, saudaraku, kecuali Yesus Kristus. Imam besar kita adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Di luar Yesus binasa, di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Ini kesimpulan melalui pengakuan kita. Jangan sampai, saudaraku, kita bermain dua kaki. Sisi lain Yesus Kristus jadi Tuhan dia, lain sisi, saudaraku, ada Tuhan yang lain. Ini tidak bisa. Seringkali, saudaraku, orang Kristen bermain dalam kecurangan ini, dalam pengkhianatan ini. Iya kan, kalau Bapak itu selusuri baik-baik, saudaraku, banyak orang Kristen mendua hatinya. Di samping dia mempertuhankan Yesus, dia bawa jimat di dalam dirinya. Dia bawa opo-opo di dalam dirinya. Apakah itu tidak mendurhakai Tuhan? Apakah itu bukan kekejian di hadapan Tuhan? Hanya satu juru selamat kita. Hanya satu, saudaraku, imam besar kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudaraku, sebagai nilai kesimpulan kita, konklusi kita. Sebab kalau tidak demikian, kita mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan kapan lagi? Karena manusia itu seperti uap, saudaraku. Iya kan, seperti uap. Hati-hati, Bapak Ibu. Mulai saat ini tentukan dirimu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu, bukan yang lain. Yang keempat, saudaraku, saudara, kesimpulan dari pengertian. Kesimpulan dari pengertian. Pengkhotbah 7 ayat 25. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki,
dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Itu nilai dari kesimpulan pengertian. Kefasikan itu kebodohan, kebebalan itu kegilaan. Jadi saudaraku, ini kesimpulan yang diambil oleh Salomo. Kita tidak boleh dalam kondisi bodoh dan bebal. Kalau Anda bodoh dan bebal, kesimpulannya, saudaraku, adalah kegilaan. Ini penting, saudaraku. Ya kan? Kalau Anda fasik dan kalau Anda bebal, bodoh dan gila. Ini ngeri sekali, saudaraku. Kesimpulan ini, ya kan? Pengertian ini, saudaraku, hikmat ini harus kita pegang kuat-kuat. Tetapi sayangnya masih banyak orang bisa membiarkan dirinya dalam kefasikan. Kefasikan adalah kejahatan di dalam nilai-nilai agama. Kefasikan adalah nilai-nilai kejahatan di dalam ibadah. Dia menjadi orang fasik. Dia tahu itu kebenaran tapi tidak dilakukan. Dia tahu itu kebenaran tetapi benar dia tidak percaya. Itu fasik, Bapak Ibu. Itu jahat banget. Yang kemudian saudaraku kebebalan. Bebal, tidak mau dinasehati. Ya kan, saudaraku, tidak mau dibilangin, tidak mau ditegur, tidak mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, akhirnya saudaraku bodoh dalam kegilaan. Artinya itu adalah tidak ada apa-apanya. Itu adalah satu nilai kesia-siaan. Jadi kesimpulan dari pengertian kita, kefasikan dan kebebalan adalah kebodohan dan kegilaan. Tidak boleh dilanjutkan, harus stop. Apa susahnya sih Bapak Ibu kita bertobat? Apa susahnya kita meninggalkan kejahatan di dalam keagamaan? Yang penting di sini kita mau penuh kesadaran. Apa susahnya, saudaraku? Tidak susah kok sebetulnya. Masalahnya Bapak Ibu kita tidak mau. Kita tidak mau rendah hati. Kita tidak mau mengakui dosa kesalahan kita. Atau mungkin kita tidak boleh mengaku dosa, itu salah Bapak Ibu. Mengaku dosa adalah bertanda kita ini bertobat. Bertanda kita ini menyadari. Jangan kita fasik, sombong rohani. Jangan saudaraku paling dekat dengan Tuhan. Nyatanya adalah paling jauh dengan Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Penting ya Bapak Ibu, tinggalkanlah kefasikan kita. Tinggalkanlah nilai-nilai kebebalan kita. Sebab kita tidak tahu, lagi-lagi saya bicara, kita tidak tahu kapan mati. Jangan engkau yang bermain-main dengan ramalan, itu nilai kebodohan. Engkau hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan saudaraku, engkau memiliki kebebalan, saudaraku. Kalau kebebalan itu sudah mengikat engkau, apalagi sampai mati, saudaraku nanti engkau jangan kaget. Begitu engkau mati dan kemudian engkau ada di neraka. Jangan kaget Bapak Ibu. Engkau hanya percaya kepada Yesus. Engkau harus menjadi saksi Kristus. Harus menjadi garam, harus menjadi terang. Jangan biarkan tingkah lakumu dicibir orang karena perbuatan-perbuatan fasikmu. Ini penting saudaraku. Yang kelima saudaraku yang terakhir, kesimpulan dari pengorbanan. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Kesimpulan dari pengorbanan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, yang terakhir adalah kesimpulan dari pengorbanan. Di dalam diri kita harus memberi, Bapak Ibu. Lebih berkat memberi daripada menerima. Nilai itulah yang Tuhan berkenan. Jangan pelit, Bapak Ibu. Jangan kikir. Jangan medit. Jangan kodet, Bapak Ibu. Harta tidak kita bawa mati. Kumpulkanlah harta di surga. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita memberi, kita tidak rugi kok. Kalau kita memberi, menyenangkan hati Tuhan kok. Kalau kita memberi, saudaraku, kita ada sukacita membantu orang. Itu korban yang Tuhan kehendaki. Terlebih lagi diri kita beri bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Kepada Tuhan demikian kondisinya. Kepada sesamamu berikanlah apa yang kau mampu memberi. Memberi tidak ditakar Bapak Ibu, serelamu. Serelamu. Jangan nunggu Pak, nanti Pak, kalau saya udah kaya raya baru saya memberi.
Saudaraku, kalau orang pelit, dasarnya pelit, Bapak Ibu. Kamu mau kaya raya juga tetap pelit. Itu sifat dasar. Kalau sifat dasar mau tidak dirubah, mau sekaya berapapun kau tetap medit, kikir, kodet. Itu yang penting untuk kau camkan baik-baik. Dari sekarang melatih dirimu untuk murah hati. Iya kan? Dan Tuhan kan juga tidak canangkan berapa engkau harus memberi. Iya kan, saudaraku? Terserah kamu, terserah Anda, terserah kita. Yang serela kita dalam hal memberi. Jadi di sini upayakan, biasakan dalam korban memberi. Nah, kalau lebih mendalam, memberi perhatian, empati dan simpati, understanding responsive, memberi pengampunan. Itu jauh lebih penting lagi. Kita harus memberikan pengampunan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengatakan tetaplah dosa orang itu, maka tetaplah dosa orang itu. Jikalau engkau mengatakan diampunilah dia, maka dia diampuni. Marilah kita saling mengampuni. Memberi pengampunan. Di situ ada kelegaan. Ada sukacita. Ada ucapan syukur, Bapak Ibu. Itu nilai konklusi, kesimpulan dari pengorbanan. Ya, jadi memberi, dan memberi. Saya percaya firman Tuhan di hari ini tidak sia-sia. Dan kalau Anda memberi perhatian atau firman Tuhan, jangan percayalah, roti makananmu, air minumanmu tidak pernah kekurangan, apalagi kekeringan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu, saya berdoa. Bapak Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Kami harus mengambil kesimpulan dengan tepat, dengan segera, untuk kami melakukan hal-hal yang kami beriman kepada Tuhan. Kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Itu kesimpulan yang kami pegang, yang kami putuskan sampai kami meninggalkan dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain. Terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan. Dan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu mendengar firman-Mu ini. Mendengar khotbah ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu. Glory. Haleluya.